tentang kepemimpinan. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh? Boleh. Menurut Bapak, pemimpin itu seperti apa? Menurut saya, pemimpin itu seperti apa? kalau pemimpin itu yang pertama bisa memberi solusi, membimbing. Yang kedua bisa membimbing, dan yang ketiga bisa mengambil keputusan di saat yang genting sekalipun secara bijak. Tidak ubahnya seperti orang tua. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi permasalahan atau tantangan bagi Bapak sebagai leader? Tantangannya adalah pertama, bagaimana kita tetap memenuhi harapan dari masyarakat tentang pelayanan. Itu yang pertama. Masyarakat dalam Dalam pelayanan administrasi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan di wilayah. Khususnya di wilayah Angkrung ya. Yang ketiga, bagaimana mengubah citra wilayah agar lebih marketable. Itu khusus di Angkrung. Bikin khusus Angkrung Iya. semuanya, Kak. Pokoknya ini kan konteksnya perimeternya kan di Kelurahan Angkrung. Iya. Pertanyaan yang ketiga, apa upaya Bapak untuk mengatasi permasalahan atau tantangan tersebut? Yang pertama, kita identifikasi masalah. Kita identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, pendalaman solusi. Yang ketiga action. Yang ketiga adalah pelaksanaan untuk menuju pemecahan permasalahan. Gitu. Jadi 3 step. Yang keempat, bagaimana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang lurah dalam pelaksanaan? Tanggung jawabnya adalah pemimpin lurah itu atau hukum alamnya pemimpin itu mengambil sedikit dari kesuksesan, mengambil paling banyak dalam kegagalan. Jadi intinya kalau sesuatu sukses, ya mungkin kita orang memandang ya peran kita itu sedikit, dan itu biasa. Tapi begitu sesuatu ada yang jelek atau gagal, kita ngambil porsi yang paling besar dalam mempertanggungjawabkan itu. Yang kelima, bagaimana proses pengambilan kebijakan Bapak sebagai lurah dalam perusahaan yang ada di kantor lurah? Di prosesnya kita sudah ada SOP-nya, standar operational procedure. Kita telah buat standar operational procedure. Kita sudah buat alur bagan pengurusan yang transparan. Dan yang ketiga itu yang paling penting adalah
tetap berkomunikasi aktif terhadap masyarakat yang mengurus administrasinya. Sudah mengikuti standar ISO ya Pak ya? ISO belum, ISO belum, kita belum ISO. Jadi SOP-nya ada, alur bagian pelayanannya ada, fasilitasnya ada. Yang dari paling penting adalah human interaction, komunikasi. Kan sekarang udah bisa dari WA, kayak mama bisa nggak perlu datang pun bisa chat langsung, bisa lapor langsung ke lurah. Jadi semua masyarakat di Kelurahan Anggol itu punya akses langsung ke lurah, semua. Tanpa terkecuali ya kak ya, semua kan langsung aja nge-WA lurah. Pertanyaan terakhir, aku pesan Bapak kepada generasi muda saat ini. Karena Bapak sebagai seorang pemimpin. Seperti kalian gitu loh Kak, seperti kami Pak gitu. Ya, pertama kalian harus sadar tantangan kalian itu jauh lebih besar dari tantangan apa yang zaman sekarang kalian hadapi. Dan persiapkan diri kalian untuk itu. Jadi tantangan mama sama tantangan adik jauh beda. Mama dulu nggak ada cerita Android, masih menunggu pejabat. Sekarang nggak, mama bisa langsung connect langsung. Apalagi kalian, seberapa cepat tuntutan zaman itu terhadap kerja kalian. Yang kedua, pesan Bapak, tetap jauhi narkoba. Itu, karena itu barang jahanam yang akan merusak generasi di generasi seterusnya. Yang ketiga, jangan apatis. Apatis itu cuek. Kita nganggap karena kita merasa karena kita tidak pernah berpikir di poin pertama, sehingga kita cuek sama perkembangan zaman, berita, model ekonomi yang baru, bagaimana kita bergerak. Apalagi ini jurusan apa? Pendidikan fisika. Pendidikan fisika. Tantangan pendidikan sekarang luar biasa jauh. Mana bisa dulu sekolah di rumah, sekarang bisa di rumah semua dengan keadaan zaman. Artinya zaman sebagai pendidik nanti apalagi, karena sekarang kan khusus di pendidikan dituntut, ini bakal banyak inovasi-inovasi dan tuntutan demand dari para murid atau orang tua murid yang menuntut pendidikan itu menjadi lebih bagus. Yang paling penting ini sebenarnya bagaimana kita sebagai pendidik bisa menjaga anak didik kan. Sama pemimpin juga seperti itu, bagaimana dengan birokrat yang ada kita potong komunikasi langsung. Jadi kita sama-sama melayani secara langsung. Itu dia, itu persamaan kita di sini. Itu yang ketiga apa nih? Jangan apatis atau cuek. Yang keempat, tetaplah menjadi generasi yang beradab. Karena pintar, semua orang udah pintar bisa. Tetapi menghasilkan generasi yang beradab luar biasa susah. Adab ya, beradab. Habis? Nah, Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak ini Pak Lurah. Selamat sore Pak. Sore. Saya dari Universitas Negeri Medan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kairin Belanda, dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya ingin mewawancari Bapak seputar tentang kepemimpinan. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apa namanya Pak? Boleh, silakan. Pertama, menurut Bapak, pemimpin itu seperti apa? Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Erwin. Saya posisi di sini jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di kantor camat ini. Jadi tugasnya sebagai sama seperti KTU.
kepala tata usaha, dan juga memfasilitasi segala yang dibutuhkan oleh pegawai. Contohnya pegawai yang naik berkala, naik naik pangkat, pensiun, gitu. Itu tugasnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa tadi pertanyaannya? Menurut Bapak, pemimpin itu seperti apa? Pemimpin itu adalah orang yang menjadi contoh kepala. Kepala dalam arti kata dia sebagai tolak ukur dari suatu organisasi. Nggak usah bicara, nanti kan direkam itu. Nah, adanya sih. Nanti direkam itu kamu bisa ulang-ulang. Nah, gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin itu bukan hanya melulu memberikan, kalau saya sih prinsipnya ya, sebagai seorang pemimpin itu bukan hanya dia yang harus dihormati, dia yang harus dihargai, tapi seorang pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang memberikan contoh bagi anggota-anggotanya. Contohnya ketika dia mengatakan disiplin, dia harus bisa menunjukkan contoh tersebut gitu. Itulah menurut saya tentang kepemimpinan. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang menjadi permasalahan Bapak di tugas Bapak itu? Ini personal saya ya? Iya. Dan atau tantangan bagi Bapak? Apa tantangan? Apa yang menjadi permasalahan atau tantangan bagi Bapak? Kan Bapak kan di itu posisinya. Apa permasalahan dan tantangan bagi Bapak di posisi itu? Tantangan di jabatan yang sekarang saya emban gitu. Kalau kebetulan begini, sebenarnya bukan tantangan, tapi lebih ke masalah passion ya. Passion itu seperti hasrat. Nah, kalau jabatan saya selaku Kasubag Umum ini kan dia kebanyakan di kantor, stay di kantor gitu dari pagi sampai sore. Nah, kalau terkait mengenai passion saya sebenarnya bukan di situ. Nah, jadi itu sebenarnya bukan tantangan, tapi itu sebenarnya ya saya merasa toh semuanya itu harus dihadapi kan kayak gitu. Bukan berarti kita nggak suka, kita nggak kerjakan, kita tetap kerjakan dengan profesional gitu. Tapi lebih ke passion tadi. Passion saya sebenarnya ke lapangan, kayak gitu. Pokoknya intinya nggak stuck di kantor 20 setengah hari, 1 hari gitu dia. Bagaimana tanggung jawab Bapak di posisi Bapak sekarang gitu sebagai seorang pemimpin? Kamu nanya nggak usah grogi, biasa aja. Ayo, relax aja, nggak usah takut. Bagaimana tanggung jawab Bapak di posisi Bapak sekarang dalam pelaksanaan tugasnya? Tanggung jawab ya, saya sudah semaksimal mungkin mengerjakan tanggung jawab saya. Ya terlepas banyak kekurangan ya, namanya juga kembali ke manusia ya. Tapi yang pasti semampu dan sebisa saya sudah melakukan segala tanggung jawab saya dengan penuh ikhlas, gitulah dia. Sikit kali pertanyaannya. Apa pesan Bapak kepada kami generasi muda saat ini gitu, supaya menjadi pemimpin gitu? Yang pasti yang pertama untuk kaum muda, milikilah kemampuan yang sekarang dibutuhkan. Salah satu hal yang dibutuhkan zaman sekarang ini adalah bahasa, ya. Dengan contohnya paling tidak harus bisa bahasa Inggris. Nah, dengan kita memiliki kemampuan di dalam bahasa Inggris, kita bisa memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dari orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, itu satu. Kamu pintar fisika pun, tapi kamu kalau tidak kuasai bahasa Inggris, terbatas. Tapi kalau kamu tidak bisa fisika, kalau kamu jago bahasa Inggris, pengalaman kamu luar biasa. Saya punya teman, dia dulu dari Unimed, dia pendidikan bahasa Jerman. Bapaknya tukang becak, berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tapi dia sungguh-sungguh belajar, dia benar-benar setiap ada konferensi, dia ikutin gitu. Sampai sekarang dia mendapat beasiswa di Jerman. Dan dia nggak mau pulang lagi kemari. Bayangkan, dia ngirim ke orang tuanya itu 10 juta 1 bulan.
Dia di sana kuliah sambil bekerja. Dan dia bilang dia nggak mau pulang ke Indonesia. Nah, itu salah satu contoh ya. Zaman kalian nanti ketika bekerja itu akan sangat, persaingan akan semakin ketat, apalagi dengan diberlakukannya AFTA, Asian Free Trade Area. Asian Free Trade AFTA, Asian Free Trade Area. Jadi Asian Free Trade Area itu adalah orang-orang dari Asia Tenggara bebas bekerja tanpa ada persyaratan yang susah gitu. Jadi kompetisinya akan semakin sulit. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan di bidang bahasa akan sangat sulit untuk berkomunikasi. Itu satu. Terus yang kedua, dengan semakin banyaknya pergaulan bebas, terus kemudian drugs, nah itu yang harus dijauhi. Karena kalau sudah itu melekat dalam diri kita, akan sangat sulit untuk kita bisa berkembang. Gitu. Jadi terus tuntut ilmu, terus kembangkan kreativitas, terus upgrade diri selalu. Karena dengan demikian ya kita bisa bersaing gitu. Jangan takut, semua punya kesempatan yang sama kan. Jangan mentang-mentang keluarga kita, wah aku bukan dari keluarga yang tidak mampu, aku enggak, salah kayak gitu. Yang pasti belajar sungguh-sungguh, tanggung jawabi apa yang sudah dikerjakan, kayak kamu tanggung jawabi kuliah kamu harus menjadi orang yang berprestasi. Yakin aja pasti suatu saat bisa menjadi orang sukses. Ya kan? Terus satu lagi, pemimpin itu bagusnya gini, kalau saya punya statement senang dengan statement servanthood leadership. Jadi servanthood leadership itu adalah orang yang memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin, tapi dia punya jiwa melayani. Jadi pemimpin yang melayani. Nah, pemimpin bukan berarti dia harus otoriter, dia harus disiapkan segala sesuatunya, tapi itu tadi pemimpin yang mau humble, yang rendah hati gitu. Jadi nggak semua pemimpin punya karakter seperti itu gitu. Jadi ya sama-sama belajar. Saya juga ngomong kayak gitu masih teori ya. Masih cuman ya terus belajar, terus menggali diri lah kayak gitu supaya bisa supaya bisa memberikan yang terbaik lah kayak gitu. Itu aja. Oke, semangat ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Selamat sore. Sore.